Mohon maaf Pak Malik, saya mau bertanya sedikit. Silakan, Bumia. Berarti soal AKM itu dipastikan masuk kategori hot ya Pak ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengerjakan soal-soal AKM itu idealnya itu waktu yang disediakan itu apakah mempunyai standar waktu sendiri beda dengan soal-soal yang lain Pak? Oke, baik. Dengan Ibu siapa? Ini Bu. Bumia itu, Bumia. Buktinya. Oh, pihak dari Pengurus itu, Pak. Oh, ngurus juga ya. Baik, Ibu. Orang Madura itu, Pak. Oh, oke. Madura daerah mana, Bu? Kalau saya lewat mampir, Bu. Kediri Bapak, Kediri. Oh, Kediri. Suami yang Suaminya yang Madura. Oh, iya. Ya, Bapak. Ibu, gini. Apakah soal AKM hot? Nanti Ibu bisa lihat di buku saya ada, di file saya tadi juga ada, bahwa level di AKM itu ada 3, L1, L2, L3. Pemahaman, aplikasi, penalaran. Tadi sudah saya share dan di buku saya ada. Nah, kemudian hot itu apa? Hot itu saya mulai dari taksonomi Bloom aja, biar runtut lah. Taksonomi Bloom itu kan ada C1, C2 sampai C6. Nah, kemudian muncul level kognitif di dalam soal dulu UNAS, sekarang AKM. L1 itu adalah C1, C2, Bu. Lalu L2 itu hanya C3. Sedangkan L3 itu meliputi C4, C5, C6. Nah, hot itu Ibu, hot itu adalah soal yang EL-nya adalah L3. Hot itu yang L3. Berarti C4, C5, C6. Berarti kalau AKM yang saya sampaikan masih ada L1, L2, berarti AKM ini tidak semuanya soal hot. Karena masih ada L1 dan L2. Kalau AKM ini bilang L3 saja, baru hot. Nah, ternyata masih ada L1 dan L2. Tapi presentasinya L1 sedikit sekali. Kebanyakan L2 dan L3. Bapak Ibu, sering sekali siswa, bahkan guru-guru kita, ini sering salah paham. Dikira soal hot itu sulit. Kadang soalnya panjang, dikira sulit. Padahal sebenarnya sepele. Pernah ada soal UNAS hot itu, ada soal hot itu 1 halaman. Soal UNAS tentang kalau nggak salah peluang. Padahal jawabannya sepele, hanya 3 kali 5. Yaitu kombinasi antara perkalian dari kaidah perkalian. Padahal pewanjang sekali, jawabannya hanya 3 kali 5 saja. Jawabannya 3 kali 5. Ini dikira soal hot, padahal enggak. Begitu Bu ya. Kemudian waktu yang digunakan untuk AKM nanti itu hari pertama literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Numerasi hari kedua 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, biasanya kalau saya membuat soal 90 menit Bapak Ibu, sekitar 20 soal. Bisa 21. Nah, untuk numerasi saya buatkan 90 menit itu sekitar 21 soal. Tergantung tingkat kesulitan Bapak siswa kita bagaimana kemampuannya. Begitu Ibu Mia, penjelasan sekilas dari saya. Terima kasih Pak Malik. Berarti untuk penentuan waktu itu tergantung pembuat soal. Maksudnya pembuat soal menyesuaikan dengan kondisi siswa. Kemudian pembuat soal juga melihat tingkat kesulitan soal. Begitu nih Bapak? Ya, tapi kalau mau mencoba untuk menyesuaikan dengan atau melatih nasional Bapak Ibu, numerasi nanti 90 menit. Numerasi 90 menit. Itu idealnya sekitar 21 soal. Memang di seri pembelajaran itu muncul 30 soal, sedangkan yang literasi 36 soal. Itu adalah kemungkinan alokasi soal, total soal. Tadi kan siswa tidak semua menjawab 36 soal atau 30 soal. Ada yang sanggup sekian soal. Jadi setiap siswa kan nanti akan berbeda. Nanti akan muncul 4 kategori yang disampaikan oleh Bu Aning kemarin, ada mahir dan seterusnya itu standar umumnya adalah 21 soal kalau yang saya buat biasanya Bu Mia dengan waktu 90 menit. Tapi
kalau aplikasi jenengan itu mencukupi, jenengan buatkan lebih dari berapa? 21 soal, mungkin kan ada siswa yang sanggup cepat, ada yang lambat, maka soal yang kita buat dari lebih dari 21 kan mungkin nanti akan berbeda-beda hasilnya. Ada yang selesai 21, ada yang selesai 30, ada yang selesai berapa. Itu untuk melatih soal adaptif. Begitu Bu Mia. Oke. Satu lagi Bapak, Itu untuk penilaiannya itu apa punya standar penilaian tersendiri Bapak atau diserahkan ke gurunya? Maksudnya begini, kalau misalnya saya memberikan latihan ke siswa saya tentang mengerjakan soal AKM, nah itu untuk penilaiannya saya membuat rubrik penilaian itu apakah punya standar penilaian sendiri atau sama dengan soal-soal biasanya yang dikerjakan? Soalnya di situ kan ada benarnya, jadi benarnya kan mesti lebih dari 1. Jadi kalau misalnya benar 2 nilainya berapa, kalau benar 3 nilainya berapa? Apakah seperti itu, Bapak? Baik Bu Mia, Bu Mia bisa melakukan 2 hal. Yang pertama, jenengan mau melatih AKM nasional. Yang kedua, untuk keperluan nilai rapor atau nilai siswa sehari-hari. Nah sekarang, kalau mau niatnya untuk melatih AKM nasional, maka Ibu bisa menggunakan yang dilakukan oleh nasional itu pengkodean benar 1, salah 0. Karena dia pakai aplikasi, tidak menjawab, dikasih kode 9, bukan nilai Bu Mia. 9 itu menunjukkan tidak nggarap soal. Nah, jangan bisa pakai 1 dan 0. Di AKM nasional, baik pilihan ganda biasa, PG kompleks, itu ya 1, 0 saja. Jadi ketika PG kompleks ada 5 pernyataan, yang benar kok ada 3, siswa hanya benar 2, maka dia langsung otomatis 0. Menjodohkan juga gitu, dihubungkan oke, yang kedua dihubungkan oke, ketiga oke, yang kelima tidak oke, salah, maka langsung 0. Itu kalau niatnya melatih untuk AKM nasional. Sekarang yang kedua, saya pun juga melakukan 2 hal ini Bu Mia. Yang kedua adalah untuk keperluan nilai harian atau nilai rapor nanti. Maka saya membedakan anak yang salah semuanya dengan yang salahnya separuh. Biar ada penghargaan, maka saya bedakan nilainya Bu Mia. Jadi misalnya kemarin saya bersama teman-teman yang matematika di sini, kalau siswa itu ada PG kompleks itu kan ada 5 pernyataan yang benar 3. Siswa kok menjawab 2 benar, saya kasih nilai 2. Kalau benar 1, 1. Nggak ada yang benar, berarti ya 0. Berarti ini tidak sesuai dengan aturan nasional Bu Mia. Tapi untuk keperluan sehari-hari, anak ini lebih pintar daripada yang salah semuanya. Nah, menjodohkan juga gitu. Ada yang menjodohkannya lebih menghitung jangkauannya benar, simpangan rata-ratanya benar, kemudian ragamnya salah. Yang satunya salah semua. Maka saya bedakan nilainya. Karena anak ini lebih pintar sedikit. Nah, sehingga penilaian saya tidak sesuai dengan AKM nasional. Nah, silakan Ibu Mia, di tempat kami juga melakukan penilaian AKM kelas dengan nilai-nilai yang saya berikan tadi. Ada juga kami juga melatih AKM nasional sehingga siswa-siswa itu terbiasa dengan harus benar semua PG kompleksnya, harus benar semua menjodohkannya, sehingga tahu, sudah terbiasa seperti itu. Begitu Bu Mia. Oke Pak Malik. Iya, Pak Malik, terima Itu, kasih banyak. Mohon Pak Bahrul dibantu Pak Sukono itu mau tanya Pak Bahrul. Mohon dibantu untuk dibuka. Ya silakan Pak Sukono. Mic-nya dibuka Pak Bahrul. Mic-nya belum dibuka itu. Masih mute. Udah saya unmute Bapak. Silakan iya. Pak Sukono untuk unmute mic-nya. Ya Asip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang jelas Pak Sukono. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk Pak Malik dengar? ya Pak, saya nanti ambil minum sebentar. Dengar, monggo. Sudah minum Pak Malik? Berkaitan dengan pertanyaan dunia. Suaranya agak kecil Pak. Suaranya kurang anu Pak. Berkaitan dengan pertanyaan dunia Pak Malik. Kurang jelas Pak Sukono. Kurang keras dikit Pak Sukono.
berkaitan dengan pertanyaan Bumia. Sudah? Kurang Oke, jelas? lanjut. Mas, ya? Pak Malik, halo. Iya Pak, meskipun nanti kecil, tolong dibantu Pak Rahman menerjemahkan nanti ya. Oke. Oh iya siap. Jadi begini, kalau kita membuat soal AKM untuk siswa kita di kelas, pertimbangan waktu seperti yang ditanyakan Bumia tadi, kan kalau soal pilihan ganda kompleks itu seperti mengerjakan soal lebih dari satu, bahkan bisa 3, bahkan bisa 5. Berarti kan kita perhitungkan waktunya tidak sama saat pilihan ganda biasa atau tunggal. Saat kita membuat, misal waktunya 90 menit. Kan tidak adil kalau kita membuat soal yang pilihan ganda tadi diperhitungkan waktunya sama dengan pilihan tunggal. Apa itu perlu dipertimbangkan apa tidak? Terima kasih Pak Malik. Jelas Pak Malik ya? Baik. Oke. Baik Pak Sukono, seperti yang saya jelaskan ke Bumia tadi, ada penilaian jenengan kalau di kelas, di sekolah, di tempatnya jenengan, saya melaksanakan 2 tipe. Yang satu seperti AKM nasional tadi, yang satu seperti AKM nasional. Kalau salah sedikit saja langsung 0. Tapi saya juga melakukan penilaian karena untuk keperluan untuk keperluan penilaian harian atau di PAS, PAT. Nah, itu saya memberi penghargaan anak yang benar separuh, benar 2/3 atau benar berapa. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi betul Pak Sukono, satu soal PG dengan satu soal PG kompleks itu memang tidak adil. Sepertinya tidak adil. Maka PG kompleks yang saya akali tadi, ketika ada 5 pernyataan, yang 3 kok benar, siswa menjawab 2 benar, saya hargai Pak Sukono. Untuk saya beri nilai. Ini untuk keperluan di di kelas saja. Tapi kami juga mencoba menyesuaikan dengan yang dilaksanakan di nasional, bahwa menggunakan 109. 9 itu tidak menjawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan ketika jenengan membuat soal PG kompleks atau menjodohkan banyaknya 3 pernyataan atau 4 atau 5 atau 6 dan seterusnya. Ketika soal itu kok sulit atau tingkatnya lebih tinggi, maka jangan terlalu banyak pernyataan. 3 saja atau 4 saja. Tapi kalau itu sederhana, boleh misalnya boleh misalnya 6, 7. Contohnya seperti tadi ketika pemain menendang penalti, berikut ini adalah nama-nama pemain yang peluang berhasil atau golnya lebih dari setengah. A atau kotak pertama adalah Muller, Lewandowski. Itu kan sepele. Mungkin saya ilustrasikan ke agama aja lebih gampang. Berikut ini adalah hewan yang bisa dijadikan hewan korban. A atau kotak yang pertama adalah kambing, dicentang. Cacing tidak dicentang. Sapi dicentang. Ini meskipun 10 ya sebentar kan itu. Tapi kalau satu pernyataan ini sulit, jangan terlalu banyak. Maka di nasional itu memang mengisyaratkan bahwa minimal 3. Maksudnya juga melihat tingkat kesulitan dari masing-masing pernyataan. Begitu Pak Sukono. Silakan Bapak. Yang lain tadi ada yang mau tanya katanya, tapi karena di mute itu loh. Di mute tadi. Acung tangan Pak yang mau tanya tadi Pak. Silakan. Monggo bagi yang ingin bertanya bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu Bapak. Atau Ibu. Gimana? Pak Taman. Iya. Menurut kesepakatan, pertanyaannya dilewatkan chat saja. Iya, tidak bisa nih Pak. Teman-teman tidak ngechat. Teman-teman tidak ngechat. Kemudian diri saya juga tidak terlihat. Dapat chat. Pak Rahman, saya kok lihat chatnya, apa saya jawab ini? Oh iya silakan Pak. Saya tidak bisa lihat masalah di sini Pak.
Ya, langsung saya jawab ya. Langsung dijawab Pak Malik, silakan. Ini dari Pak Susdiana. Pak Malik mau tanya, bagaimana cara membedakan bentuk soal grup dan tunggal? Kan sama-sama ada stimulusnya. Nanti akan jelas Bapak Ibu kalau di nasional nanti yang di nasional itu nanti akan ada tombol yang kira-kira satu stimulus itu ada 3 soal, kalau yang tunggal itu cuma 1 soal. Itu nanti kelihatan sekali. Mungkin bisa dilihat di buku saya itu yang di stimulus di soal grup. Nanti akan muncul 3 pertanyaan di bawah. Kalau di soal tunggal itu 1. Nanti Bapak Ibu ketika kami membuat soal di Pusmenjar kemarin, dipraktekkan aplikasinya, nanti akan muncul 2 jendela. Jendela yang atas ini adalah jendela stimulus, jendela yang bawah adalah jendela soal. Jadi nanti kalau siswa pingin stimulusnya tidak bergerak, tapi soalnya bergerak, maka yang bawah saja yang dinaik turunkan. Jadi stimulusnya tetap. Nah, beda dengan yang saya tampilkan tadi. Saya tampilkan tadi berbentuk PDF. Kalau saya turun semua, hilang stimulusnya nggak kelihatan. Saya naik lagi. Nah, ini karena nggak pakai aplikasi saya. Insya Allah Puspendik yang sekarang berganti dengan Pusmenjar, nama aplikasinya siap, sudah bagus. Jadi nanti dia nggak bergerak, stimulusnya, soalnya kita geser. Kalau soalnya mau tetap, stimulusnya yang digeser bisa, stimulusnya yang digeser, soalnya tidak bergerak. Nah seperti itu nanti akan kelihatan sekali soal grup dan soal tunggal. Jadi nanti dibiasakan kalau di Bapak Ibu guru sekalian, ketika membuat soal untuk siswa, ya otomatis nanti kalau muncul 3 soal namanya soal grup. Mungkin yang baru masuk saya sampaikan, soal grup untuk numerasi setiap stimulus pasti jadi 3 soal. Dan selalu ada yang namanya PG kompleks. Bisa 1 soal, bisa 2 soal. Lalu kalau yang literasi, kita kan tidak membahas literasi, cuma saya takutnya salah paham. Literasi itu 1 stimulus tidak harus 3 soal. 1 stimulus bisa lebih dari 3 soal, 4, 5, bahkan bisa 11 soal. Literasi ini ranahnya kemarin penulisnya dari Guru Bahasa Indonesia. Saya takutnya saya ngomong ini kita hanya berbicara di numerasi. Kata Pak Malik 3 soal AKM setiap 1 stimulus untuk soal grup, termasuk dianggap disamaratakan literasi. Enggak. Nah, kalau numerasi iya 3 soal, kalau literasi lebih dari 3 soal bisa. Kemudian yang kedua dari Ari Kusmawati. Tadi contoh untuk data yang disebut adalah simpangan rata-rata, simpangan baku. Apa simpangan kuartil tidak boleh dimunculkan? Untuk ukuran letak kuartil misalnya apa tidak boleh dimunculkan? Ya, kita tahu sendiri bahwa ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data apa saja tidak masalah Bapak Ibu. Jadi boleh saja yang terkait dengan kalau niatnya di ukuran penyebaran data, hal-hal yang ada di penyebaran data bisa ditanyakan. Nanti kalau ada yang belum jelas, ada beberapa hal boleh dijabarkan ke saya. Seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kami para penulis itu harus melihat LP, Learning Progression. Ada level 2, 4, 6, 8, 10, sebenarnya ada 10 plus. Ketika anak di level 10, anak SMA, itu kan datanya yaitu tentang ukuran penyebaran. Tapi ada kemungkinan siswa itu turun ke level 8, yaitu ukuran pemusatan. Maka tadi saya buatkan soal sedikit tentang ukuran pemusatan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk untuk KD di SMA, maka Bapak Ibu sekalian bisa tidak sesuai dengan AKM nasional. Seperti contoh, di AKM nasional ini tidak muncul yang namanya kalkulus. Kontennya hanya 4 yang sudah tak sampaikan, ada data dan geometri dan seterusnya. Kalkulus tidak ada. Padahal di KD kita ada materi kalkulus, limit turunan integral. Maka saya membuat soal ketika ulangan atau kuis atau di harian,
maka saya berikan soal atau masalah kontekstual tentang kalkulus karena memang sedang membahas tentang KD kalkulus. Banyak sekali kalau di trigonometri, di turunan sama di integral hal-hal yang terkait dengan kenyataan, maka saya buatkan soal di situ. Kebetulan saya juga membuat buku yang kelas 12 yang sudah penuh dengan kontekstual dan penalaran. Yang kelas 10-11-nya belum sempat karena terfokus ke penulisan di AKM kemarin. Begitu Bapak Ibu. Kalau Ya, masih ini ada, dilanjut. ada chatting lagi Pak, ya saya baca ya. Oh iya, silakan Pak, langsung Pak. Ada chatting lagi. Untuk bab data, apa diperbolehkan menggunakan alat bantu kalkulator? Baik Bapak Ibu, kemarin di dalam diskusi, betul, ada 2 usulan. Ini kita membuat soal, kira-kira siswanya pakai kalkulator nggak? Ada 2 pendapat. Yang pertama, kalau nanti siswa disediakan kalkulator di dalam aplikasi komputernya, atau di aplikasi siapnya tadi, maka soal yang kita buat berarti boleh ada soal-soal yang koma dan seterusnya. Kemarin kita berdiskusi seperti itu. Tapi kalau niatnya tidak ada kalkulator, maka kalau bisa soalnya adalah bilangan-bilangan yang bulat saja. Nah, kemarin untuk jaga aman-amannya, maka ketika soal kita kemarin masih berupa koma-koma karena datanya adalah fakta, maka diberikan informasi tambahan seperti tadi. Rata-rata bisa dibulatkan. Termasuk soal yang scientific ekstra lagi yang terkait dengan fisika. Gravitasi G itu kan 9,8. Itu kan menyulitkan siswa di dalam hitungan-hitungan ketika soal tentang parabola. Parabola ini masuk aljabar, ranahnya Bu Wenang kemarin seharusnya, yaitu fungsi kuadrat. Di mana fungsi kuadrat itu bisa kelari ke scientific ekstra, yaitu misalnya adalah gerakan rudal, peluru, dan seterusnya, di mana rumusnya termasuk yang di Sosbud, bola dilempar, gerakan bola di atas, rumusnya HT sama dengan H0 plus P0 T min setengah GT kuadrat, G-nya adalah 9,8, maka kita berikan informasi G-nya 10, dibulatkan 10. Itu untuk jaga-jaga kalau nanti nggak pakai kalkulator. Untuk keperluan di sekolah Bapak Ibu, saya serahkan jenengan. Mau disiapkan yang tanpa kalkulator, atau ada beberapa soal yang dibolehkan dengan kalkulator. Demikian yang ada. Kemudian ini ada yang chat juga, Pak, tolong sedikit dikupas bukunya kemarin, ada yang belum lihat. Nggak apa-apa ya Pak, siapa namanya ini? Pak Rahman, Ya, geser sebentar. Oke. Karena di sini ada yang harus saya tampilkan, saya sampaikan dari share-sharean ini. Di chat ke pribadi saya itu bilang bahwa Pak, tadi ada yang ada di dalam buku. Nah, kita belum buka bukunya. Ini buku yang khusus literasi numerasi. Ini yang khusus numerasi. Saya bikin buku ada yang numerasi saja, ada yang gabungan literasi numerasi. Nah, yang saya sampaikan tadi di halaman depan setelah daftar isi ada yang namanya sekilas AKM. Ini sekilas AKM. Maaf, sekilas AKM. Ada definisi AKM. Ini juga sudah tak buat di PDF tadi. Arti literasi apa? Arti numerasi apa? Kontennya apa saja? Nah, saya bikin 4-4-nya. Sudah saya kumpulkan bilangan, ini contoh soalnya, aljabar, contoh soalnya, geometri data. Bu Wenang kemarin menyampaikan yang aljabar. Di mana aljabar itu banyak sekali. Sebenarnya materi-materinya mulai dari persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, barisan aritmatika, barisan geometri, bahkan termasuk juga yang namanya SPLDV, SPLTV.
Kalau sampai turun level masuk ranah rasio dan perbandingan serta proporsi ya, termasuk proporsi itu kan rasio. Itu masuk ke situ. Prosentase itu masuk di ranah di aljabar. Kebetulan saya tidak membahas tentang aljabar yang sudah dikupas oleh Bu Wanang, termasuk soal-soalnya. Ini tadi yang ditanyakan Bu Mia atau siapa, bahwa ada L1, L2, L3, Bu. Artinya tidak hot semua, hot itu yang penalaran L3. Tapi pemahaman atau L1 ini sangat sedikit sekali. Di sini juga saya tampilkan ada 5 PG, PG kompleks dan seterusnya. Ini contoh soal yang terkait dengan bilangan. Ya, yang kemarin. Kemarin ini yang saya ada di buku yang jenengan pegang. Ini tadi di chat ada yang menanyakan bagaimana terkait dengan kebijakan-kebijakan tentang AKM ini, tentang sekolah. Bapak Ibu saya sampaikan di chatnya ini, saya jawab. Kemungkinan bahwa AKM ini kan nanti tidak menilai secara individu. Tidak ada nilai-nilai kayak dulu SKHN siswa. Tapi nilai adalah cenderung ke sekolah dan daerah. Nanti yang disoroti otomatis bagaimana AKM di sekolah ini, bagaimana AKM di kota ini. Dan tidak menutup kemungkinan kebijakan-kebijakan tentang, saya tidak tahu apakah ini guyonanya sampai rolling kepala sekolah, sehingga kepala sekolah akan bekerja dengan kurikulum dan guru-guru untuk semangat. Apakah ini juga terkait dengan dana bantuan dan seterusnya kebijakannya? Ini tergantung pemerintah. Saya pernah mendengar ini ada teman dari sekolah tertentu, dia mendapat bantuan terus karena selalu nilai UNAS-nya tinggi. Nah, ini saya tidak tahu, nanti Bapak Ibu sekalian yang lebih paham, termasuk wakakur dan kepala sekolah. Sehingga kalau saran saya, tolong dimaksimalkan bukan karena itu semua, tapi jenengan ngajarnya ikhlas. Sehingga nanti ilmu yang jenengan sampaikan dengan AKM ini bermanfaat Bapak Ibu. Sehingga ketika dipakai di dunia kerja, maka ilmu-ilmu jenengan ini menjadi ladang pahala bagi jenengan. Bukan lagi siswa jenengan ajarin limit X mendekati 0 sama dengan apa dipakai di dalam kehidupan sehari-hari, tidak ngerti. Lalu mencari SPLTV dari 3 persamaan linear, tidak tahu untuk apa, tapi soal-soal kontekstual yang disampaikan dari pembelajaran dan asesmen jenengan. Nah, ini saya langsung sekilas, setiap stimulus ada 3 soal. Ada 1, 2, 3. Sekaligus nanti untuk menjawab yang tadi, yang nomor 28, baru soal tentang soal tunggal. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi mungkin kemarin belum punya buku ini. Jadi soal tunggal ini ada cerita cuma 1 soal nomor 28 tok. Ini soal tunggal lagi, sudah ganti cerita. Kalau yang tadi di nomor 1 sampai 27 itu adalah soal grup, 1 stimulus menjadi 3 soal. Ini menjawab pertanyaan tadi yang di awal, karena saya tadi belum buka file ini. Oh, Pak Rahman juga yang menanyakan, apa siapa tadi ya? Kalau soal grup sama soal tunggal tadi bedanya gimana? Iya. Nanti akan jelas sekali, 1 stimulus cuma 1 soal, itu kelihatan. Begitu Bapak Ibu dari chat yang saya baca, mungkin ada pertanyaan. Pak Malik, mohon maaf saya bertanya kembali, boleh nggih? Monggo. Rupanya saya ini masih penasaran dengan L1, L2, L3 tadi Pak Malik. Oh, iya. Nggih. Berarti dalam soal AKM nasional itu ada 3L nantinya. Nah, kalau bisa kami tahu perbandingan antara 3L ini di dalam soal nasional itu bagaimana Bapak? Sehingga nanti kami memberikan melatih siswa kami itu konsentrasinya kemana itu terarah begitu, yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak,
untuk L1 itu kan C1 nggih, dados pemahaman C1, terhadap C2 Bu, C1 C2. nggih. Pemahaman terhadap suatu konsep gitu misalnya. Nah, saya mudah mengartikannya itu kalau pemahaman kan misalnya kayak menghafal sesuatu gitu ya, menghafal konsep gitu ya. Nah, itu tetap harus diberikan stimulus begitu Bapak nggih. Tetap harus diberikan stimulus. Kemudian kalau misalnya suatu soal itu sudah diberikan stimulus, anak-anak itu dalam menyelesaikannya itu kan cara berpikirnya itu saya rasa tidak cukup dengan C1, C2. Mungkin saya salah pemahaman di sini, mohon diluruskan Pak Malik. Saya ini masih penasaran dengan LL ini. Oke, terima kasih. Baik, saya mulai dari perbandingan L. Itu tidak ada secara pasti. Tapi saya bisa mengira-ngira kurang lebih L1 itu hanya 10% atau kurang, Bu. L2 sekitar 40% lah. Ini hanya kira-kira Bu ya, nanti izin gambaran. L3-nya itu sekitar 50%. Jadi L2 dan L3 itu besar sekali. Baik, Bu, saya jelaskan sekilas. Ini file saya ada di laptop satunya ketika saya mengisi materi di MGMP Penjas se-Jawa Timur. Jadi saya ngisi Penjas juga, Bu. Itu saya buatkan perbandingan jelas L1, L2, L3-nya. Yaitu ketika ini bab geometri tentang lapangan sepak bola. Judulnya waktu itu adalah, ini kalau saya nyari kan kelamaan, harus mindah flash disk. Mungkin saya cerita aja Bu Mia ya. Nggih, gambaran umum. Ya. Pertama, stimulusnya usahakan fakta atau fiktif tapi logis. Sebuah lapangan berukuran 5 meter kali 4 meter itu lapangan apa nggak jelas. Maka saya buat lapangan judulnya adalah Stadion Gelora Bung Tomo. Gambarnya Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya betul. Ukurannya 110 meter kali 60 meter misalnya. 110 kali 60. Nanti di situ dengan cerita Gelora Bung Tomo itu ukurannya seperti itu, kapasitas stadion isinya berapa, kemudian lapangan ukuran begini dan seterusnya, garis tengahnya itu ada ukurannya. Lalu kalau niatnya L1 Bumia, jenengan cukup menanyakan misalnya, berapakah luas lapangan sepak bola Gelora Bung Tomo? Jadi siswa hanya mengambil data panjang kali lebar. Ditingkatkan sedikit, misalnya pengelola lapangan sepak bola mau mengganti rumput lapangan sepak bola. Harga rumput itu per meternya adalah 250.000 per meter persegi. Maka berapa biaya yang harus dibayarkan oleh pengelola untuk membeli rumput untuk seluruh? Maka siswa setelah mencari luas P kali L, dia masih harus mengalihkan dengan harga rumput. Itu sudah naik L2, Bu. Sekarang L3. Misalnya L3. Pengelola stadion akan mengganti rumput kecuali yang tengah. Yang tengah itu kan berbentuk lingkaran sama yang di dalam kotak penalti. Nah, nggak tahu Bu Maya itu ngerti sepak bola apa enggak ini. Paham Bapak, ngerti. Ada kotak penalti. Karena tengah lapangan itu sering dipakai kick off dan yang di gawang itu sering dipakai kiper, maka sering rusak. Maka dibelikan rumput yang mahal untuk di 3 area, yaitu kotak penalti sana, kotak penalti sini, dan tengah. Harganya beda, yaitu per meternya sekitar 500.000 per meternya. Nah, sekarang berarti berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pengelola untuk bayar rumput itu, rumit itu Ibu. Siswa harus menghitung luas yang 3 tadi harganya 500 dan di luar itu maka siswa harus menghitung yang harganya 250. Itu lebih kompleks, nalarnya lebih tinggi, Bu. Nah, begitu itu tingkatan-tingkatan L1, L2, L3. Mungkin Bumia itu mungkin seperti siswa-siswa di beberapa tempat. Kalau ceritanya panjang, itu dianggap sulit. Padahal tadi ceritanya panjang hanya menanyakan berapa sih luas lapangan Gelora Bung Tomo. Ya 110 kali 60 sebenarnya. Cuma males membaca. Itulah letak literasinya sebenarnya.
Nah, kalau di literasi sendiri itu nanti ada yang menemukan informasi, itu L1. Jadi nanti dari data panjang terus siswa ditanyakan berdasarkan data di atas, di manakah letak Gelora Bung Tomo? Ya jawabannya padahal cuma Surabaya gitu toh kan, dikira L2, L3 padahal itu L1. Cuma ceritanya panjang, siswa males kan itu. Hanya menemukan informasi itu L1. Nah, seperti itu Bumia gambarannya ya. Jadi jenengan bisa mencari celah L1 itu nalarnya tidak tinggi. Cuma ini hanya melatih siswa. Di literasinya mau nggak diawali oleh Bapak Ibu gurunya, mau nggak literasi? Siap. JJ Pak, terima kasih. Monggo yang lain, tadi ada yang sempat ngitung tangan gitu katanya. Kalau memang tidak ada chatnya Pak, ada yang tadi sempat ngitung tangan. Mungkin Pak Bahrul bisa bantu. Siapa yang sempat ngitung tangan tadi selain Pak Sungkono? Kalau Pak Sungkono tadi sudah. Ini kalau bisa jangan terlalu lama ya, 3/4 Pak ya. Ini tanding saya. Ini ada chattingan kalau nggak ada. Gih Pak. Ada satu chat ini saya baca ya. Iya silakan Pak. Mohon maaf Pak Marik mau tanya, AKM nasional terdiri dari literasi, numerasi, survei karakter, survei ningan belajar. Oke. Kemudian untuk numerasi terdiri dari 4 materi, sudah. Ini yang ditanyakan atau memang AKM nasional itu khusus matematika atau bahasa Indonesia, atau seperti contoh tadi diintegrasikan dengan penjas. Nah, dengan apa lain? Baik, saya jawab Bapak Ibu. Yang perlu diperhatikan selain kontennya bilangan, aljabar, itu kan terkait dengan semacam KD apa saja. Itu adalah level kognitifnya, L1, L2. Jangan lupakan konteks. Konteks itu ada sosbud, personal, saintifik. Nah, tadi saya membuat soal saintifik ekstra tentang fisika. Ada juga biologi. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pegang buku saya kalau buka lagi nanti lama. Itu ada soal biologi terkait dengan misalnya bakteri E. coli. Maka Bapak Ibu guru sekalian harus mencoba membuat soal menggali dari guru biologi atau dari internet tentang biologi. Penjas tadi kebanyakan saya dari sisi sosial budaya. Jenengan kalau membuat soal, kalau bisa ada personalnya, ada sosial budayanya, ada saintifiknya. Tadi ketika masuk materi geometri, termasuk data, saya ambil dari olahraga sosial budaya. Liga Champions itu sosial budaya. Tapi sosial budaya ini kalau mau diubah ke personal gampang sekali. Misalnya jika Ronald Koeman adalah, atau tadi Flick-nya, Flick itu pelatih, akan menentukan siapa pemainnya. Itu maka masalah kita personalnya Flick tadi sebagai pelatih. Nah, itu kalau tidak menyatakan nama Flick-nya secara umum, maka itu menjadi sosial budaya. Maka disarankan mapel-mapel yang lain ketika membuat soal juga otomatis sudah membuat soal-soal yang bernuansa AKM. Karena tidak semua guru matematika, guru bahasa Indonesia mengetahui materi-materi yang ada di mapel-mapel yang lain. Nah, jadi itu yang buat soal nanti kalau AKM kelas ya semua mapel berdasarkan KD masing-masing. Guru penjas nanti dikoordinasikan dengan teman di sekolahnya. Guru penjas kalau membuat soal tolong ada hitungannya juga. Padahal banyak hitungan. Selama ini kan guru penjas mungkin agak males soal-soal hitungan, termasuk guru agama. Jadi kalau guru penjas membuat soal tentang sepak bola, jangan hanya teknik dasar sepak bola, ada passing, ada dribbling dan seterusnya, itu aja. Tapi juga mulai menghitung kan untuk apa sih sepak bola? Untuk kompetisi, main, stadionnya di mana? Yang Kediri di Persik Kediri kan itu ya. Kemarin Persik di Kediri ikut Menpora kemarin ya. Nah, nanti sebutkan nama-nama pemain di dalam soal kita menjadi semangat, Lionel Messi dan seterusnya. Jangan hanya teknik dasar, nanti anak ini itu apa nih dan seterusnya. Bulu tangkis sebutkan Jojo, Ginting dan seterusnya. Siapa tahu mereka menjadi pengelola atau panitia All England atau Piala Sudirman, di mana mereka nanti juga harus ada hitung-hitungan selain teknik dasar bulu tangkisnya.
Ini sebenarnya tugasnya kurikulum, nanti Bapak Ibu guru yang guru matematika bisa menyampaikan ke guru yang lainnya, tolong biologi, penjas, agama jangan hanya menanyakan hewan apa saja yang menjadi kurban atau zakat itu berapa kilo, hanya itu saja, tapi bisa saja dia menjadi panitia zakat tingkat nasional, hitungannya besar sekali. Nah ini biasanya kalau yang menyampaikan teman sendiri kadang-kadang belum paham, kadang-kadang calling saya lagi, ini Pak Rahman, kadang-kadang saya ditelepon lagi untuk menjelaskan ke teman-teman sampai ke Sampang kemarin misalnya. Begitu tanggapan dari yang ada di sini di chat Pak Rahman. Sudah 10 mungkin 5 menit lagi Pak Rahman.